Pria ini menyadari kapalnya tidak berlayar di laut, melainkan melayang di atas kota terendam. Di bawah mereka ternyata atap gedung pencakar langit puluhan lantai. Dengan takut ia melihat sekeliling. Kota yang dulu ramai kini hanya menyisakan puncak gedung seperti pulau kecil, sementara sisanya tenggelam di lautan dalam tak berujung. Apa sebenarnya yang telah dialami kota ini? Bencana seperti apa yang bisa membuat peradaban dari baja dan beton lenyap dalam semalam? Dan kekuatan mengerikan seperti apa yang sanggup merobek bumi hingga manusia hanya bisa bertahan hidup lewat beberapa jembatan gantung sederhana yang terbuat dari tali? Kiamat seperti apa yang mampu membangkitkan gelombang raksasa setinggi puluhan meter, menelan seluruh kehidupan di tepi pantai dalam sekejap? Hari ini, saya akan mengulas film Bencana Kiamat terbaru, di mana kita akan mengikuti perjuangan para tokoh utama bertahan hidup di tengah bahaya. Asal mula bencana ini bermula 5 tahun lalu. 2 buah komet bagaikan sabit malaikat maut mencabik bumi, dan tabrakan dahsyatnya seketika membakar permukaan dunia. Gelombang kejutnya menyapu setiap jengkal tanah, bak hari penghakiman. Hanya dalam beberapa jam, 80% populasi dunia benar-benar lenyap. 5 tahun telah berlalu, namun bumi masih belum bisa bangkit dari bencana besar itu. Tak terhitung pecahan komet masih mengelilingi orbit bumi, seperti bom waktu yang setiap saat bisa jatuh ke permukaan tanpa peringatan. Penyintas berusaha membangun rumah mereka, tapi sadar dunia yang hancur ini tak beri kesempatan kedua. Radiasi di mana-mana bisa membunuh orang dewasa dalam 3 menit. Namun anehnya, konon ada beberapa tempat yang secara ajaib tetap hijau, seolah-olah bencana itu tak pernah terjadi. Menemukan tanah suci yang belum tercemar menjadi satu-satunya harapan para penyintas. Keluarga John dan yang lain bertahan di bunker, tapi kondisi luar memburuk, gempa sering terjadi, dan gunung berapi siap meletus. Semua di bunker tahu tempat ini takkan lama, mereka harus cari jalan keluar. John memakai baju pelindung dan kembali ke tanah tandus. Melewati pantai, garis pantai pun terbentang. John mengabari rekannya via radio, ada sekoci terdampar di pantai, dan kapal perusak berkarat di kejauhan. Ia masuk lewat lubang bawah lalu menggeledah isinya, tapi tak ada persediaan atau penyintas, cuma mayat yang telah menghitam. Saat hendak pergi, ia menemukan bunga ungu terselip di buku catatan pelayaran. 5 tahun John tak melihat bunga. Istrinya pasti senang jika diberi bunga itu. Tiba-tiba headsetnya memperingatkan, badai radiasi tiba semenit lagi. Baru keluar kapal, John menoleh dan melihat badai hitam mengerikan mendekat cepat di belakangnya. Kilat menyambar di tengah badai, ngeri membayangkan jika terseret ke sana. John lari sekuat tenaga tanpa berpikir panjang. Lewat headset dia minta pintu dibuka cepat, yakin bisa sampai tepat waktu. Pintu bunker terbuka di kejauhan, tapi badai sudah tepat di belakangnya. Tepat saat ia berlari ke pintu, sebuah kilat meledak di belakangnya. John melompat sekuat tenaga, menerjang ke arah pintu gerbang. Begitu masuk, dia meminta rekannya menutup pintu besi. Bahaya pun sirna. Usai dekontaminasi dan melepas pelindung, John terduduk sambil terengah-engah. Adegan barusan masih terus terputar di benaknya. Di kantin bunker, John menyerahkan bunga ungu itu kepada istrinya, Anna. Anna menerima bunga itu, matanya langsung berbinar. Sudah 5 tahun, ia bahkan hampir lupa seperti apa rupa bunga. Nathan, putra mereka, menatap bunga itu, lalu berkata, "Aku ingin melihat dunia luar." John menegang dan memperingatkan, "Di luar bahaya, jangan pernah keluar." Nathan cemberut dan terdiam. Anna, anggota manajemen bunker, sedang rapat membahas penerimaan bantuan dari luar. Saat pengelola menatap monitor, tiba-tiba layar rusak bergaris dan sedetik kemudian, seluruh bunker